Pada akhirnya, bank milik perusahaan multinasional ini ada dalam kedudukan untuk memburu semua kegiatan menguntungkan yang dinikmati oleh perbankan kafir secara keseluruhan seperti memberi pinjaman berbunga dan mendanai proyek-proyek menguntungkan seraya melepaskan perusahaannya dari semua kewajiban yang membebaninya. Jika perusahaan itu masih bergantung pada sistem perbankan kafir misalnya, kewajiban untuk membayar biaya bank setiap kali dana dalam jumlah besar harus dipindahkan dari satu negara ke negara lainnya, atau harus manut pada peraturan yang mengendalikan pertukaran uang, atau harus membayar bunga pinjaman proyek-proyek barunya. Dengan bank-bank miliknya sendiri, perusahaan-perusahaan multinasional memastikan keleluasaan geraknya. Dan karena antara mereka dengan sistem perbankan kafir yang utama tidak ada persaingan, karena semua elit penguasanya adalah para Freemason, maka uang yang dikeluarkan oleh semua perusahaan multinasional itu lambat laun akan menemukan jalan masuk ke sistem perbankan utama, yang akan membuat uang itu tumbuh dengan meminjamkan 12/13 darinya secara berbunga atau dengan menanam sebagian dari uang itu di bursa saham. Pada tahap ini, sistem perbankan kafir utama tak ada henti-hentinya dapat menciptakan uang dari nihil. Pertama, karena uang hasil pengenaan bunga bisa dipinjamkan lagi dan akan menghasilkan bunga-bunga tambahan, proses ini bisa berlaku terus ad infinitum hingga tak berhingga. Dan kedua, karena misalnya seseorang meminjam 1 juta rupiah, kemungkinan besar ia akan menyimpan sebagian dari pinjaman itu di bank. Maka walaupun bagi si peminjam uang itu adalah sebuah jumlah yang negatif alias bukan benar-benar miliknya, karena jumlah itu toh pada akhirnya harus ia kembalikan lagi, namun bagi bank jumlah itu adalah jumlah yang positif. Dalam arti bahwa 12/13 darinya bisa dipinjamkan lagi ke pihak lain atau bisa ditanamkan lagi. Proses ini pun bisa berlangsung ad infinitum. Sejauh perhatian transaksi-transaksi masyarakat umum, praktek-praktek perbankan yang baru disebutkan nampaknya tak berarti, walaupun sebenarnya, jika seluruh transaksi-transaksi kecil di dunia digabungkan, tentulah sistem perbankan pun memperoleh laba yang lumayan besarnya. Praktek-praktek perbankan sedemikian menjadi berarti dalam transaksi-transaksi internasional yang besar. Dalam waktu yang singkat, pinjaman beberapa juta dolar atau pound saja dapat menumbuhkan bunga yang besar pula. Ini berarti ketergantungan debitur kepada bank kreditur juga membesar. Ini juga berarti bahwa lautan harta bank kreditur yang dikumpulkan dengan cara melipat gandakannya melalui pengenaan bunga atas pinjaman akan bertambah dengan begitu cepat sehingga tak penting lagi apakah suatu pinjaman bisa terlunasi atau tidak. Tak seorang pun di bank akan kelaparan jika pinjaman tidak dikembalikan. Namun yang terpenting adalah bahwa bank berkedudukan untuk mendikte peminjamnya. Mengenai persyaratan apa yang bisa menghapuskan kewajiban pembayaran bunga atau pinjaman atau keduanya, bahkan bank memperoleh kedudukan yang lebih kuat untuk menentukan persyaratan-persyaratan lebih lanjut untuk peminjaman selanjutnya, misalnya dalam hal kemana atau pada proyek-proyek apa pinjaman-pinjaman baru boleh ditanamkan. Akhirnya, melalui penciptaan hutang-hutang, bank bisa mengendalikan siapapun yang meminjam uang. Perwujudan pemungkas gejala penyakit pengendalian melalui hutang dan dorongan melalui ketakutan ini dapat kita simak dari kegiatan International Monetary Fund dan World Bank lazimnya, IMF meminjamkan uang kepada negara-negara berkembang high-tech North. Sedangkan World Bank meminjamkan uang kepada negara-negara dunia ketiga, yaitu negara-negara belum berkembang dari Poor South. Kedua lembaga keuangan ini, uangnya berlimpah, setidaknya di atas kertas atau dalam komputer yang sebenarnya tidak mempunyai makna sebagai uang sebenarnya. Namun arti yang sesungguhnya adalah bagaimana pengendalian atas semua pemerintahan di dunia. Karena kini, tidak ada satupun pemerintahan di dunia yang tidak terbelit hutang, karena begitu sebuah pemerintahan terbelit hutang, maka pemerintahan itu dapat diatur bagaimana cara mempergunakan uang yang akan dipinjamkan kepada mereka. Dan mereka dapat disetir bahwa jika mereka melakukan ini, maka akan disediakan lebih banyak lagi dana untuk dipinjam. Dan sebaliknya, bila mereka melakukan itu, maka tak ada lagi dana untuk dipinjam. Inilah siasat utama, bagaimana usaha elit Freemason penguasa sistem kafir, yaitu sistem Dajjal, untuk menguasai dunia. Sistem perbankan yang dikendalikan Freemason meminjamkan uang ke setiap pemerintahan, dan akan terus memberikan pinjaman walaupun
hutang negara itu sudah begitu besar tak punya harapan lagi untuk dapat melunasi seluruh hutang tersebut. Dengan syarat negara itu harus menaati apa yang diperintahkan pada mereka. Inilah kenyataan dari apa yang disebut sebagai neokolonialisme. Walau dinyatakan bahwa sebuah negara telah diberikan apa yang katanya kemerdekaan. Sesungguhnya kemerdekaan itu hanya akan diberikan jika negara tersebut sudah sepenuhnya terlibat dalam proses produsen konsumen kafir dan sudah sepenuhnya bergantung pada sistem perbankan kafir untuk mendanai proses tersebut. Sebagian besar hutang nasional negeri-negeri non-muslim diciptakan dan dikembangkan pada abad ke-18 dan abad ke-19, sedang hutang nasional negeri-negeri muslim diciptakan selama abad ke-20 ini, sebagian besar berkat hasil karya Jamaluddin Al-Afyahani, Muhammad Abduh, dan Rashid Reda. Setelah mereka diberikan kehormatan semu untuk menjadi anggota Wisma Freemason, Lord Tromer adalah anggota keluarga Ban Barings yang menghebohkan itu. Mereka berhasil membujuk kebanyakan melalui suap dan ajaran-ajaran Islam yang telah diselewengkan penguasa-penguasa muslim pada masa itu untuk menerima bahwa beberapa jenis bunga tertentu tidak haram. Dan bahwa menggunakan uang kertas tidak saja halal, malah dianjurkan. Dengan demikian semua ini melancarkan masuknya sistem bank yang mutlak haram ke wilayah-wilayah muslim atas nama kemajuan, perkembangan dan modernisasi. Karena semua hutang nasional telah diatur sedemikian rupa, sehingga tidak akan pernah bisa dilunasi, bahkan hutang nasional Inggris, yang dimulai dengan pinjaman sebesar 1,2 juta pound kepada Raja William dari Oran. Secara sengaja diatur berdasar pengguliran tahunan annuity yang tak bisa dihapus dan dengan penerapan bunga majemuk, serta tambahan-tambahan pinjaman yang selalu terjadi saat perang, maka tentu semua hutang nasional akan selalu bertambah besar. Dan pada saat buku ini ditulis, hutang nasional Inggris kini hampir mencapai 300 miliar pound, maka salah satu akibat yang tak terelakkan adalah berlakunya pemajakan atas halayak di semua negara kafir di dunia. Dan pajak-pajak ini dari waktu ke waktu terus meningkat. Itulah mengapa saat ini halayak yang memberikan suara cenderung memilih siapapun yang berjanji untuk memungut pajak terkecil. Inilah sebenarnya dasar ekonomi demokrasi modern, sebuah negara yang pemerintahnya dipilih untuk melayani hutang nasional dengan memajak para pemilih umum. Inilah kenyataan gejala-gejala penyakit pengendalian melalui hutang dan dorongan melalui ketakutan. Inilah dasar tata dunia baru, pengendalian ekonomi zalim yang disamarkan debat politik liberal. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kini mereka yang sebenarnya mengatur negara-negara kafir bukanlah para politikus yang muncul di televisi, tetapi yang sebenarnya berkuasa adalah mereka yang mengendalikan lembaga-lembaga keuangan dan bisnis yang utama, yaitu para Freemason. Pengendalian yang efektif khususnya dilaksanakan dengan menggunakan sistem perbankan kafir untuk menciptakan hutang yang berbunga, yang berkembang sedemikian besarnya sehingga tidak akan bisa dilunasi. Seperti yang telah kita ketahui, para Freemason dalam rangka mempercepat proses penciptaan hutang, menyulut keadaan-keadaan pertikaian yang bisa mendatangkan laba dengan menjual barang-barang khususnya persenjataan dan makanan kebutuhan pihak-pihak yang terjebak dalam pertikaian dengan harga yang tinggi, dan dari situlah hutang-hutang tercipta, yaitu dengan memberikannya sebagai hutang yang berbunga. Pertikaian yang direkayasa oleh para Freemason bermacam-macam, mulai dari manipulasi kekuatan-kekuatan pasar terutama di bursa-bursa komoditi, bursa saham, dan bursa pertukaran uang hingga merekayasa perang berskala besar. Sebagai contoh, dalam rangka membelokkan kekayaan negeri-negeri muslim penghasil minyak pada saat bom minyak pada tahun 1970-an. Apalagi karena pada tahun 1973 harga minyak dilipat empatkan oleh OPIC sebagai tindak pembalasan atas dukungan negara-negara High-Tech North kepada serangan militer Israel ke negara-negara Arab pada Perang Yom Kippur. Harga minyak mentah dari Timur Tengah segera dipangkas, tidak saja dengan cara menawar ulang harga-harga minyak per barel, tetapi juga dengan mendevaluasi mata uang semua negara penghasil minyak itu dengan cara menakar ulang nilai-nilai tukarnya di sistem perbankan internasional, atau memanipulasi pasokan dan permintaan mata-mata uang itu di bursa pasar uang internasional, dan dengan demikian mempengaruhi nilainya masing-masing. Sepanjang tahun 1980-an, untuk menyulut perang dan melemahkan Iran, Irak dipersenjatai dengan biayanya sendiri. Begitu hal ini dicapai sembari meningkatkan ketergantungan Irak
dan Iran kepada sistem perbankan internasional, Irak kemudian didorong untuk menyerbu Kuwait. Sedangkan pada saat yang sama, Arab Saudi dan negara-negara Teluk lainnya diwanti-wanti bahwa Irak akan menyerbu mereka sebagai sasaran berikutnya jika pasukan-pasukan Amerika yang dibantu pasukan-pasukan simbolis dari negara lain. Untuk menciptakan kesan bahwa ini adalah masalah internasional, tidak diizinkan untuk datang menjadi juru selamat negara-negara itu atas biaya negara-negara itu masing-masing. Pasukan-pasukan pun tiba, perang Teluk pun berkobar. Semua senjata-senjata berteknologi mutakhir pun diuji cobakan. Termasuk senjata-senjata kimia biologisnya lengkap beserta penawarnya masing-masing. Kuwait pun kena penghancuran dan kemudian harus dibangun kembali atas biayanya sendiri. Sebagian besar Irak pun kena penghancuran dan sebagian penduduknya terpangkas. Dan tentu saja Arab Saudi dan semua negara-negara Teluk lainnya menghabiskan miliaran dolar untuk membiayai perang itu dan untuk kemudian membeli persenjataan yang sudah ketinggalan zaman dalam rangka memastikan agar hal serupa itu tidak terulang kembali. Dengan demikian tentu saja sepanjang awal tahun 1990-an, laba yang berlimpah diperoleh industri persenjataan dan laba yang berlimpah pula diperoleh sistem perbankan internasional. Ketika dana-dana mengucur dari Timur Tengah dalam satu nilai tukar masuk ke Hiktek Nord yang kemudian seusai perang kembali lagi ke Timur Tengah dalam nilai tukar yang lain. Walhasil, Timur Tengah yang kaya minyak itu telah terkuras menjadi hampa, lalu akan menggarisbawahi kuasa yang kini dinikmati sistem perbankan atas Arab Saudi dan negara-negara Teluk. Maka dalam hanya semalam saja Bank BCC Arab ditutup. Dan besertanya terhapuslah sebagian besar kekayaan muslimi di seluruh dunia. Sekali lagi, semua telah berjalan sesuai dengan rencana, dan para arsitek tata dunia baru menang lagi. Seperti inilah kegiatan yang telah direkayasa secara cermat, yang dipahami dengan baik oleh Ezra Pound dan Adolf Hitler, yang keduanya pun telah berusaha untuk mencegah kegiatan itu, namun gagal. Mungkin, salah satu sebab mengapa Pound dan Hitler gagal membongkar dan menghancurkan kegiatan para Freemason adalah karena mereka tidak sepenuhnya sadar akan hakikat kehidupan. Hakikatnya adalah bahwa tak ada sesuatu pun kecuali Allah. Ini berarti bahwa apapun selain Allah hanya seolah-olah ada jika kita menganggapnya nyata. Jalan hidup Nabi Muhammad SAW berarti kenyataan hanyalah untuk Allah. Jalan hidup kufr artinya kenyataan diberikan ke selain Allah. Jika terdapat cukup banyak orang yang kini sedang diperbudak oleh sistem kafir, yaitu sistem Dajjal, maka dengan demikian mereka terperangkap dalam cara pandang kehidupan ala kafir, memutuskan untuk mengikuti jalan hidup Nabi Muhammad SAW. Dan dengan demikian berhenti memberikan kenyataan atas apa-apa yang telah dikondisikan kepada mereka sebagai kenyataan oleh sistem media dan pendidikan. Maka proses produsen konsumen akan runtuh dan berhenti jadi kenyataan. Apalagi bila para muslim meninggalkan bank-bank dengan uang-uang kertas dan uang-uang plastiknya yang tak berharga. Jadi, cara melawan sistem kafir, yaitu sistem Dajjal, bukanlah dengan melawannya, tapi dengan meninggalkannya. Abaikan saja, jalan keluar dari sistem biadab ini adalah dengan mengikuti jalan hidup Nabi Muhammad SAW. Sistem ini sudah berada di ambang keruntuhannya, dan karena itu akan semakin mudah dan semakin mudah lagi untuk meninggalkannya. Dan mudah pula untuk mengikuti jalannya Nabi Muhammad, dan ketika sistem itu runtuh, hanyalah para muslim yang dapat menghadapi apapun yang terjadi setelah itu. Putuskan pilihan Anda sekarang juga. Salah satu sebab-sebab utama kenapa sistem kafir, yaitu sistem Dajjal, berada dalam tahap akhir pembinasaan diri dan diambang keruntuhannya adalah karena uang, yang merupakan darah dan nyawa bagi proses produsen konsumen, yang dijadikan perantara dan alat kendali melalui hutang piutang dalam sistem perbankan. Sebenarnya nilainya hanya senilai kertas yang dipakai untuk mencetaknya. Sebagai darah dan nyawa sistem produsen konsumen, uang menderita penyakit kurang darah yang parah. Keberhasilan uang berperan sebagai alat kendali melalui hutang piutang yang dijawantahkan sistem perbankan. Karena cukup banyak orang yang yakin bahwa uang ada nilainya. Uang sebenarnya hanya punya nilai sejauh taksiran manusia dan tidak punya nilai bawaannya sendiri. Uang hanyalah angka-angka yang dicetak di atas lembaran-lembaran kertas atau disimpan dalam pusat-pusat data komputer. Siapapun yang menggunakan uang semacam ini terlibat dalam tipu daya raksasa atas kepercayaan. Begitu tipuan ini terbongkar,
maka siapapun tidak akan mungkin percaya lagi kepada uang kertas, uang plastik, maupun uang microchip. Perdebatan yang tak henti-hentinya mengenai inflasi dan semua usaha sia-sia yang dilaksanakan dalam rangka menyelesaikan masalah inflasi yang maya ini adalah umpan tipuan, impian kosong, atau kucing dalam karung. Semuanya sebagai samaran dari kenyataan bahwa masalah sebenarnya bukanlah mengenai berkurangnya nilai uang, karena bukankah sudah sejak awalnya, sebenarnya uang tidak punya nilai hakiki yang dapat dikurangi. Mengapa kini uang tidak punya nilai apapun, kecuali nilai semu hasil taksiran masyarakat yang telah dikondisikan untuk menerimanya, adalah berkat cara penanganan sistem perbankan dan pasar uang internasional. Sebagai buktinya, penting kita tinjau asal-usul uang sebelum adanya sistem perbankan. Dahulu, umumnya uang terbuat dari emas dan perak. Karena dibuat dari logam-logam berharga, maka tentu saja uang tersebut bernilai. Sekalipun dilebur, nilainya tidak akan berubah berbeda dengan uang kertas yang pada suhu 233 derajat Celcius kontan terbakar dan menjadi abu. Begitu kadar dan mutu emas atau perak yang dipakai sebagai uang logam dapat ditentukan, maka cukup dengan menimbangnya. Uang logam yang dibuat di negara mana saja dapat dipakai sebagai nilai tukar di negara lain mana saja, tanpa kecuali. Sebagai akibatnya, nilai sebuah mata uang akan berada pada rentang yang tetap, sedangkan nilai tukar barang-barang yang dibeli dengan uang itu akan berubah sesuai dengan kekuatan pasar, yaitu dengan adanya perubahan pasokan dan permintaan.